Hai semuanya, hari ini aku mau nunjukin cara catok 3 cara catok ke kalian dengan 3 catokan yang berbeda. Dan lumayan mudah cara-caranya, jadi bisa kalian tiru juga di rumah. Dan langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, sebelum kalian catokan, pastiin dulu kalian beli. Kalau kalian mau jadi sering catokannya kayak aku lumayan sering catokan. Ini ada heat protection spray. Kalau di Indonesia ini cuma ada satu dari Tresemme, setahu aku di supermarket juga, belum ada yang lain yang ngeluarin ini. Jadi aku harus beli ini terus. Dan cara pakainya tinggal kalian spray aja di bagian yang biasanya kena catokan. Udah gitu kalian sisir dulu rambutnya biar nggak ada yang kusut. Udah gitu, tunggu agak keringan dulu di hasil spraynya ini, baru kita mulai catokannya. Jika kalian ngerasa kelamaan, ini ada menit-menit tiap-tiap tipe catokan. Nah, jadi untuk catokan yang pertama ini adalah yang paling simple, yang bisa ditiru oleh pemula catok yang mau mulai catok. Jadi ini ada catokan mini. Ini dia bentuknya, catokan mini. Ini cocok banget kalau kalian mau bawa-bawa, mau traveling atau mau pergi kemanapun. Karena kalau kalian beli catokan yang gede kan bawanya jadi susah kan, karena dia ngabisin tempat. Ini kalau kalian bandingin sama tangan aku, tuh bentuknya cuma segini, panjangnya segini. Dia kelemahannya, dia murah. Nanti bakalan aku kasih tahu harganya di description box atau di video. Dan ini kelemahannya nggak ada pengatur suhu. Jadi ini kita colokin dulu ke listrik, dan ada tombol on off nya. Kalau misalkan aku onin, kalian bisa lihat di situ ada lampu merah gitu. Nah, kalau misalkan aku offin, lampunya nggak muncul. Karena ini catokannya kecil, aku nggak bisa nyusahin. Kalau misalkan aku mau ngelurusin dari akar, bisa sih, cuman kalau untuk rambut tebal kayak aku bakalan ngabisin banyak waktu. Jadi aku lebih prefer ini untuk di bagian ujung-ujungnya aja. Dan karena ini di ujung-ujungnya aja, maka catokannya bakalan cepet selesai nyatoknya. Langsung kita mulai. Jadi kalian ambil kecil sedikit, habis itu di ujungnya diputar. Ini untuk bagian ujung diputar. Ya gitu. Itu hasilnya. Hasilnya gitu. Nah, jadi ini hasilnya untuk sebelah rambut aku. Kita bakal lanjutin ke sebelah. Nah, khusus untuk poni, di sini poni bagian kiri aku yang lebih banyak itu aku ngeluarin, jadi di ujungnya itu bukan dikedalemin kayak rambut aku yang tadi udah aku kasih tau caranya, tapi aku keluarin. Sama juga di poni yang lebih sedikit di bagian kanan aku juga aku tarik keluar. Ya, aku lebih suka gini biar di bagian atas tuh nggak kelihatan bervolume. Jadi yang bervolume itu cuma di bagian bawah-bawah yang tadi udah kita curl ke dalam aja. Dan ini dia bagian belakangnya. Jadi di tutorial kedua ini aku akan menggunakan alat yang namanya Mermaid Wave Curler.
Ini awalnya trennya dari Korea gitu, dan ini switchnya dia tetap nggak ada pengatur suhunya berapa, tapi ini bener-bener 3 barel catokan itu gede banget. Kalau kalian bandingin sama muka aku aja, hampir sama dengan seukuran muka aku. Jadi biar gampang, biar kelihatan enak di kalian, aku kuncir rambut aku di bagian belakangnya. Jadi aku fokus di bagian kiri dan kanan rambut dulu. Dan aku bakal gunain agak lambat, versi agak lambat biar kalian ngerti. Jadi aku gunain itu mulai dari ujung hampir deket sama kulit kepala aku. Aku tunggu sekitar 10-15 detik untuk lanjut ke bagian bawah hingga ke ujung rambut. Nah, cara mulainya untuk lanjutin itu di curl yang paling ujung dari yang pertama tadi, terus kita pasin sama yang kedua, dan begitu terus selanjutnya hingga selesai. Dan ini udah mulai kelihatan kan dia bentuk mermaid curlnya itu kayak gini. Dan kalau kalian mau lihat tadi sisi belakangnya itu kayak gitu ya. Dan aku bakalan mulai lagi ke sebelahnya aku, sebelah kiri aku, dengan cara yang sama. Tapi ini poni aku ngehalangin, mohon maaf banget. Ini dia hasil dari kiri dan kanan aku. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama juga aku cepetin aja karena nggak ada beda-beda cara untuk ke semua bagian rambut aku. Dan karena bagian depan udah selesai, jadi aku mau mulai lanjut ke bagian belakang. Tapi yang bagian depan biar nggak ngalangin, aku jepit dulu kayak gini. Nah, baru yang bagian belakang juga aku tetap bagi 2 lagi. Dimulai dari kanan dulu, terus ke kiri. Biasanya sih aku gitu. Oh iya, khusus untuk yang si mermaid curl ini, aku ngelakuin hal yang sama juga kepada poni aku. Jadi biar poni aku juga sama keritingnya. Dan ya, ini dia selesai deh, rambutnya ngembang banget. Ala-ala Taylor Swift zaman dulu, kalau aku lihat ini ngembang banget, sumpah. Tapi ya aku suka sih, kayak style baru buat aku. Nah, ini untuk tekstur lebih jelasnya di bagian kanan aku, bagian kiri, lalu juga di bagian belakang. Di tutorial ketiga ini dengan alat yang berbeda lagi, ini ada yang namanya Pretech Curling Iron, Rotating Curling Iron. Ini yang paling mahal di antara barang-barang yang aku pakai untuk catok hari ini. Karena ini dia udah punya merek, nggak seperti yang 2 sebelumnya. Namanya mereknya Pretech. Ada
garansi dan ada buku cara penggunaannya juga, dan ada kotaknya. Jadi yang sebelumnya yang 2 tadi nggak ada kotaknya. Jadi ya ini penampakannya seperti berikut. Itu dia di bagian yang keramik itu warnanya pink lucu gitu. Ini ada tombol on off sama untuk nambah suhu. Ini aku mau coba hidupin matiin. Lihat pas aku hidupin dia muncul lampu merah, itu artinya dia udah nyala. Terus nah aku mau coba naikin suhunya. Ini untuk naikin suhunya dari 120 hingga paling tinggi 200 derajat Celcius. Dan ini dia rotatingnya, jadi bisa ke kanan dan ke kiri menggunakan tombol yang sedang aku pencet sekarang untuk memudahkan kalian dalam proses pencatokannya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi untuk tutorial yang sekarang aku fokus untuk sebelah bagian rambut aku dulu. Jadi aku cuman bagi ini jadi 2 dan aku mulai. Jadi pertama mulainya tuh dari ujung. Jadi kita tarik, kita jepit di rambut, tapi kita tarik ke ujung. Habis itu baru kita curl, kita naikin ke atas. Nah ini aku coba pakai tombol si rotatingnya itu, karena aku sebenarnya masih awam tentang ini, jadi aku kurang bisa pakai yang rotatingnya. Mungkin aku harus lebih banyak latihan lagi untuk kedepannya. Jadi khusus untuk ini, sebelumnya aku udah pernah punya curling iron juga, tapi ukurannya lebih kecil. Yang ini lebih gede, jadi dia curlingnya lebih natural. Aku diemin biasanya 15-20 detik. Nggak tahu kenapa yang ini itu nggak secepat catokan yang kayak bentuknya flat kayak yang 2 sebelumnya tadi aku pakai. Yang curling iron ini memang agak lama untuk proses biar dia curlnya itu bener-bener curl bagus gitu. Nah karena yang pertama tadi curlnya aku cuman ujung aja, jadi dia bagian atasnya itu kalau misalkan rambut kalian lebih tipis dari aku itu bakalan tetap nggak ngembang gitu. Jadi yang curl itu cuman bagian bawah doang, tapi khusus yang ini karena aku tarik hingga kayak lebih dari setengah rambut aku, jadi si curlnya itu ya sampai setengahnya rambut aku itu, jadi bikin si rambut aku yang udah ngembang itu lebih bervolume lagi. Jadi kalau kalian yang rambutnya nggak setebal aku, kalian pakai cara ini, pakai curling iron yang tongnya itu lumayan besar, rambut kalian itu selain dia nge-curly juga dia nambahin volume, jadi kelihatannya lebih wow, lebih badai lagi lah gitu. Dan aku lanjut ke yang sebelahnya masih dengan cara yang sama. Nah itu hasilnya. Jadi aku ulangi lagi sekali lagi, aku jepit terus sampai paling ujung dan aku tarik ke atas, aku diamin 15-20 detik, baru pelan-pelan aku buka dan itu hasilnya curl. Nah untuk bagian poni di sini ada yang beda. Untuk poni aku yang bagian sedikit di bagian kanan aku itu aku tetap keluar sama kayak yang aku pakai di tutorial yang pertama. Tapi untuk poni aku yang banyak ini nanti bakal aku liatin. Oh ini masih belum poni, masih yang panjang, sisa-sisa yang rambut aku. Seperti biasa caranya sama kayak yang tadi. Nah tapi untuk bagian poni aku yang banyak ini aku nge-curl dia ke bagian dalam. Jadi kalau tadi pas yang pakai flat iron zebra tadi aku keluar poninya, kalau ini ke dalam. Jadi dia ya seolah-olah dari bagian atas kepala aku aja rambut aku udah makin bervolume daripada yang tutorial yang pertama. Ya, selesai deh. Jadi ini biar kalian jelas seperti apa hasilnya di bagian kanan, lalu aku liatin bagian kiri, dan tidak lupa seperti biasanya aku liatin di bagian belakang. Jadi di bagian belakang curly-nya lebih banyak daripada yang tutorial yang pertama kan. Silahkan kunjungi newchick.com, link ada di description box. Lalu ini newchick.com, kalian bisa register dulu di atas, bisa melalui Facebook ataupun email.
dan cek inboxnya kalian, lalu verifikasi berhasil. Dan kalian pilih barang apa yang mau kalian beli, lalu add to bag, dan kalian cek my bag di atas dan klik check out. Nanti ada keterangannya dan kalian klik proceed check out. Terus kalian isi data-data yang berhubungan dengan pengiriman barang. Ini ada ongkos kirimnya dan juga shipping insurance, lalu metode pembayaran melalui PayPal, lalu place your order. Selesai deh. Thank you so much for watching my video. Bye.